Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Kapal pengangkut BBM yang terdampar di Pantai Padang belum dievakuasi. 3 remaja yang tersangkut perkara penganiayaan di Dharmasraya dibebaskan melalui restoratif justice. Jemaah haji kloter pertama embarkasi Padang mendarat di Bandara Internasional Minangkabau. Kapal pengangkut bahan bakar minyak yang terdampar di Pantai Padang hingga Selasa sore belum dievakuasi. Kapal dengan nama lambung Karya Budi Terang 7 itu masih terdampar dan bersandar di batu grip Pantai Padang. Lokasinya tak jauh dari Masjid Al-Hakim. Kapal distribusi BBM ke Mentawai ini telah terdampar selama 4 hari. Menurut anak buah kapal, lambung kapal bocor dan mesinnya rusak. ABK masih menunggu perintah pimpinan atau pemilik kapal untuk menentukan langkah selanjutnya. Sedangkan kapal satu lagi, KM Sumberjaya 01, telah dievakuasi ke Pelabuhan Muara Padang. Untuk belum bisa dievakuasi karena keadaan kamar mesin sudah air sudah memasuki penuh kamar mesin, Bang, dengan keadaan kendala mesin juga sudah rusak. Jadi keadaan kapal juga sudah bocor. Nanti kita belum tahu kejelasannya untuk selanjutnya gimana keputusan dari bos kita. Untuk penyuplai minyak ke Mentawai cuma satu ini, tapi nanti ada kapal yang lain untuk diperbantukan dari Singkil untuk menyuplai minyak dari Padang ke Mentawai. Sebelumnya, 2 kapal pengangkut BBM ini hanyut diseret banjir dari Pelabuhan Muara Batang Haro Padang Kamis malam pekan lalu. Kapal tersebut hanyut setelah tali pengikatnya putus akibat derasnya arus banjir yang menghantamnya. Pasca kejadian tersebut, kapal yang membawa BBM dari Padang ke Pulau Mentawai akan digantikan oleh kapal dari daerah Singkil. Alfi melaporkan dari Padang. Belasan sepeda motor terpeleset dan jatuh saat melintas di tanjakan Ngarai Siano, tepatnya di Jalan Binuang, Kelurahan Kayu Kubu, Bukit Tinggi. Peristiwa itu terjadi akibat minyak solar yang berceceran di jalan, membuat jalan licin. Dalam rekaman kamera pengintai, terlihat pengemudi sepeda motor mencoba menghentikan laju kendaraannya, tapi hilang kendali dan jatuh. Akibatnya, pengendara lainnya nyaris menabrak pengendara yang jatuh, dan beruntung dapat menghentikan motornya tanpa hilang kendali. Untuk mengatasi hal itu, mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi untuk mengenyahkan solar yang mengakibatkan jalan licin. Terdapat 3 titik tumpahan solar di jalan tersebut. Di tikungan letter S sebelum Kelok Cindua, lalu di tikungan dekat Cafe Badun Sana, dan di tikungan depan Iti Lado Hijau. Ada 3 titik, Pak. 3 titik tumpahannya itu kami lakukan pembersihan BBM yang bertumpah itu, minyak solar. Alhamdulillah setelah dibersihkan tentu sudah bisa dilalui. Lebih kurang waktunya setengah jam, 30 menit pembersihan. Ya, korban informasi Pak RT ada korban 15 kendaraan motor, 1 patah tangan yang kena pengendaranya. Setidaknya 15 sepeda motor terjatuh. Salah seorang korban, warga Siano Ampe Suku, mengalami patah tulang tangan dan dilarikan ke rumah sakit. Jalan dapat dilewati kembali setelah disemprot mobil pemadam kebakaran. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Seorang warga Jorong Simpang 3 meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut, sedangkan 2 lainnya kritis dan dirawat di rumah sakit. Kejadian bermula
saat sepeda motor matic yang dikendarai M. Yunus datang dari arah Kinali menuju Simpang 4. Sesampai di Jorong Sarya, ia ditabrak dari belakang oleh sepeda motor yang dikendarai Adnan yang membonceng adiknya, Savana Salsabila, berusia 13 tahun. Dari arah yang berlawanan datang ambulans yang dikemudikan Bambang Setio Santoso dengan kecepatan tinggi dan mengambil lajur kanan jalan. Tabrakan tidak bisa dihindari lagi. Akibatnya, Savana Salsabila meninggal di tempat kejadian. Sementara sang kakak Adnan mengalami luka berat dan dilarikan ke Rumah Sakit Yosudarso Padang. Sedangkan M. Yunus dilarikan ke RSUD Pasaman Barat karena luka-luka dan menderita patah tulang kaki kanan. Yang mana kronologi kejadiannya sepeda motor Beat yang datang dari arah Kinali menuju Simpang 4 atau yang datang dari arah Padang beriringan dengan kendaraan Smash yang datang searah. Mungkin karena kaget ada suara ambulan yang datang dari arah Pelawanan atau dari arah Simpang 4 menuju Padang, sehingga tertabrak kendaraan Suzuki Smash. Kendaraan ambulan yang berlawanan arah datang agak melebar sehingga terjadi tabrakan yang tidak bisa dielakkan lagi. Akibat kecelakaan tersebut, arus lalu lintas di jalan raya mengalami kemacetan panjang. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Komisi Pemilihan Umum Darmasraya mencatat 166.987 orang sebagai pemilih dalam pemilu tahun 2024 mendatang. Mereka masuk dalam daftar pemilih tetap setelah melalui beberapa kali proses pendataan. Pemilih sebanyak itu tersebar di 11 kecamatan atau di 52 nagari yang ada di kabupaten ini. 86.000 orang diantaranya adalah pemilih laki-laki, dan sisanya hampir 83.000 orang adalah pemilih perempuan. Jumlah tempat pemungutan suara di kabupaten ini ditetapkan 693 TPS. Penetapan daftar pemilih tetap ini merupakan salah satu tahapan pemilu yang sudah dilalui KPU. Terkait tahapan, kemarin kita dari awal coklit, setelah itu ada penyusunan DPS namanya, sampai penetapan DPT tanggal 21 Juni 2023. Dan itu jumlahnya sebanyak 166.987 yang tersebar dari 11 kecamatan, 52 nagari, dan 693 TPS yang ada di Kota Darmasraya. Pemilihan umum yang akan digelar 14 Februari 2024 diikuti 14 partai politik dari 18 partai politik yang ada di Indonesia. 4 partai politik dinyatakan didiskualifikasi karena gagal mendaftarkan calon anggota legislatifnya. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Yang kami muliakan